Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik kalau menggunakan soalnya hari dingin jadi kan keras itu bunyinya. Nah, bunyinya memang sengaja pun dari itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salamin bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Pertama-tama marilah kita senantiasa yaitu bosan-bosannya untuk mengucapkan kalimat alhamdulillah atas berbagai nikmat dan karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita baik lahir maupun batin. Semoga Allah selalu menolong kita untuk berbuat taat kepadanya dan menjauhi daripada apa yang dilarangnya. Dan mudah-mudahan dengan pelaksanaan acara Isra Mi'raj di pagi hari ini, mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita. Allah murahkan kita rezeki yang halal lagi banyak. Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan. Allah hindarkan kita daripada berbagai macam bala dan penyakit. Dan mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk bisa berumrah ataupun berhaji. Dan kita berharap meminta kepada Allah mudah-mudahan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan baik pada diri kita, pada keluarga kita, kedua orang tua kita, guru-guru kita, jiran-jiran tetangga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga nantinya kita memperoleh seluruh perlindungan baik di dunia terlebih lagi di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau serta putra ila yaumil qiyamah. Yang belum hormati dan yang belum muliakan Bapak Sekolah SMA Negeri 1 Timba, dan yang belum hormati perwakilan daripada kecamatan Camat Timpa, kemudian yang belum hormati dan yang belum muliakan para dewan guru pendidik sekolah SMA 1 Timba beserta jajarannya, kemudian yang ulun hormati dan yang ulun banggakan kepada anak-anak didik sekalian yang insya Allah senantiasa dalam turun rahmat dan ampunannya Allah Ta'ala. Jadi sebagaimana ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam suatu hadis, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku ya Rasulullah itu nanti mereka pasti masuk ke dalam surga. Pasti dah katanya. Seorang yang muslim aja pasti dia masuk dalam surga. Percaya enggak? Percaya enggak? Percaya enggak? Rasulullah ucapnya kagak percaya, tapi nggak tahu lagi orangnya. Cuma cara
adalah ilaman apa? Ada anak masuk dalam surga. Kira-kira kalau kamu di sini di ruangannya ada kadang-kadang masuk surganya. Nah, mau kadang-kadang masuk surga angkat tangan. Ada tak? Ada kadang-kadang masuk surga ada? Ada. Ada yalah. Jangan jadi paloi yalah. Paloi begitu di ruangan ditakoni guru. Ujar guru, anak-anak, siapa yang hendak masuk surga angkat tangan. Orang angkat tangan seberitaan. Bedi paloi kada. Ditakoni guru, "Loi, kenapa kadang-kadang angkat tangan, kadang-kadang masuk surga kah?" Ujar paloi, "Napa mohon maaf guru. Ulun hendak masuk surga, ulun hendak masuk tentara." Ujar paloi. Jadi lain dari anak orang, ini jawabnya, ini paloi sudah ya. Jadi jangan jadi paloi, ya, jangan jadi paloi. Maka ketika Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya semua umat masuk dalam surga terkecuali orang yang enggan, orang yang ada hakun. Lalu bertanya sahabat, "Ya Rasulullah, wa man ya'ba ya Rasulullah?" Kami bertakun, wahai Rasulullah, siapa yang ada masuk surga? Nah, lalu dijawab oleh beliau, "Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba." Orang anak masuk surga itu kata Rasulullah, ia taat dengan perintahku, dan orang yang ada masuk ke dalam surga, orang yang enggan adalah orang-orang yang enggan, nak ingkar dengan perintahku. Itu berarti kan hendak masuk surga. Jujur kada? Jujur kada? Jujur mudah-mudahan lagian. Sembahyang kada lagiannya? Sebuah tadi. Ya, sembahyang kada? Nah, masuk surga sembahyang. Ya Allah. Ya Allah, hendak masuk surga atau sembahyang? Ini kira-kira banyak ingkarnya apa yang taatnya? Ingkarnya. Nah, kamu aku iyalah. Bagus cuma aku tuh ya Allah ingkar. Pembinanya pulang. Nah, subuh tadi nang kada halangan, kira-kira nih bersubuh kada? Bersubuh kada? Sebagian bersubuh, sebagian kada gitu kan? Itu kada? Nah, alhamdulillah. Jangan alhamdulillah sembahyang tuh. Allah Akbar. Dan sahabat alhamdulillah. Ini sebagaimana tadi dinyatakan Rasulullah, orang yang taat senantiasa itu ahli-ahli daripada surga. Orang-orang yang ingkar adalah akan masuk daripada ahli-ahli neraka. Makanya ketika Rasulullah SAW di Isra Mi'rajkan, yang mana didampingi oleh malaikat Jibril alaihissalam, maka suatu ketika Rasulullah melihat satu kaum, di mana satu kaum ketika dipandang oleh Rasulullah dalam keadaan diajak oleh Allah Ta'ala. Nah, apa diajaknya? Rasulullah melihat kaum tersebut, mereka mengambil batu, diambil batu benar pukulakan kepala, pacak kepala, hambur otak. Nah, coba kan percaya ambil batu kepala, berdarah ada kira ini tadi yang Allah, dia pakai pegangan ini, nggak batu, pukulakan pacak, imbas pacak hambur, bau pulang. Pukul pulang, bawa pulang, tahu setelah itu heran Rasulullah. Ujar Rasulullah menakuni dengan malaikat Jibril, "Wahai Jibril, siapakah mereka itu, wahai Jibril?" Berperilaku kelakuan yang ada karuan, kepala serungan dipukulin batu, pecah, keluar pulang otaknya, kena begitu balik pulang asal, dipukul pulang bangsa. Menderita orang itu. Apa gerangan mereka itu, wahai malaikat Jibril? Ujar Jibril, "Napa? Ya Rasulullah, mereka itu adalah daripada umat-umatmu yang mana mereka selalu hidup di dunia dahulu. Mereka koler, mereka malas mengerjakan daripada yang namanya sembahyang yang 5 waktu." Nah, jadi bila baginda koler mengawin dengan sembahyang, artinya apa ya?
di akhirat ini agar memukul kepada semuanya tentu. Artinya apa? Membinasakan dengan kepala sorban. Nah ini sudah tanda dinyatakan oleh Allah Ta'ala dengan Rasulullah sudah dinyatakan. Dan orang-orang yang senantiasa menjalankan dengan sembahyang, apalagi istilah menjalankannya, maka orang tersebut nantinya akan Allah timpakan ketika ia hidup di dunia sampai matinya, sampai ke dalam kuburnya, sampai keluar dari dalam kuburnya 15 bencana. Di dalam kitab Al-Qabir itu 15 bencana. 6 ketika ini hidup, 3 ketika ini anak mati, gitu. 3 ketika dalam kubur, 3 ketika ini keluar dari kubur. Jadinya 15. Apanya 6 tadi? 6 pertama. Orang menjalankan sembahyang itu dikatakan apa? Yang pertama adalah yarja'ul barakata min umrihi. Allah akan mencabut daripada keberkahan di dalam umurnya. Umur kita kan berberkah. Diberi kita berusaha itu kan berberkah. Usaha banyak dapat, cuma berberkah artinya nampak kebaikannya ada. Pulang pagi boleh, pulang malam usaha aja, berhari aja duitnya. Tapi kadang berkatnya sia-sia. Ujar Allah Ta'ala nampak menyindir di dalam ayat Al-Munafiqun ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai lantaran karena hartamu, karena anak-anakmu sehingga kamu lupa mengingat dari Allah. Kalimat mencari aja kita bercari terus. Orang yang kayak ini kada ingat lagi dengan apa yang menjadi kewajibannya. Sibuk mau urus keluarganya aja, sibuk mau urus dengan usahanya aja. Ini dikatakan wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Maka bahwasanya mereka ini adalah orang-orang yang khasir, orang-orang yang merugi nantinya, jadi rugi. Nah, jadi rugi kita sampai isi duit kita memberi faedah kesan kita, isi umpamanya anak ada urus lagi akhirnya apa membelah anak bikin akhirnya ini udah hanya membacanya dikatingan seorang anak membunuh dengan orang tuanya kandung. Jadilah prinsip benar, hati-hatilah. Nah, untuk anak-anak sekalian hati-hati benar. Jaga adab kita. Dalam menuntut ilmu jaga adab kita. Baik kawan guru kita, baik orang tua kita. Ingat ujar Rasulullah ridallahu bil walidain wa sallallahu bisuti walidain. Ridha Allah itu terletak dengan ridha orang tua kita. Murkanya Allah terletak dengan murkanya orang tua kita. Guru kita ridha bermanfaat ilmu. Guru kita ada ridha ada bermanfaat ilmu. Biar orang tua pintar, cuma bila disayangi guru, insyaallah berkah. Biar orangnya pintar, cuma guru muar dia. Karena setuju dengan kelakuannya, saya berkahnya dia. Jadi hati-hatilah jangan sampai ibaratnya kita berani dengan orang tua kita atau dengan guru kita, sebab ilmu ini kan penentu kesan kehidupan kita di berkah ini. Jaga betul. Yang kedua, orang yang menjalankan sembahyang maka Allah akan menghapus kesalehan di wajahnya. Nah, jadi dihapus. Jadi bila dihapus semua kita nih, orang memandang dan rumah kita ini kan betul-betul. Ada orangnya bungas putih, timbangan penyembahyang orangnya tidak memberi muar. Ada baginya memberi muar ada. Ada. Dilihat pandang memberi muar. Oleh kenapa? Ternyata di dalam kehidupannya sembahyang orangnya ada bakalan gitu seluruh orangnya bungas, memberi muar. Ujar bahasa kita nampak ini mengijil kalau kan dia.
Nah, itu tadi. Bahasa nama ada. Oleh kenapa tadi? Oleh apa menjadi kewajibannya tadi ditinggalkannya, sehingga akhirnya apa? Akhirnya ada tata di kehidupannya, ada terjaga di diri sehadapnya aja. Orang jarang orangnya tak manis. Cuma orang yang paling banyak dilihat nyaman, benar. Nyaman, benar dipandang nyaman, jadi dirang orangnya berapa. Tapi kalau orangnya baik, orangnya paling bahagia, itu lebih menarik. Lebih menarik ketimbang yang putih dan sembahyang, ada gunanya juga. Berkali dipandang masalah putih hirangnya, ada yang penting ketaatannya. Ya lah, ketaatannya itu dipandang. Kemudian yang ketiga apa lagi? Yang ketiga, orang tersebut tidak akan mendapat daripada doa orang yang saleh. Orang yang saleh mendoakan kadang masuknya. Kalau ini umpamanya datanglah guru, datanglah para baik, minta ulun bayunya supaya ulun ni kayak ini. Minta bayunya kesan anak ulun supaya ini jangan nakal lagi. Minta bayunya supaya umat hungang lagi. Umpamanya nih di baris sini dibacakan sini ada harapan oleh kenapa? Oleh karena mendapatkan daripada orang tersebut sia-sia bertanya. Kenapa kuncinya? Sembahyang. Jadi sembahyang jangan sampai tinggal. Menghendak mendapat daripada dua orang masalah. Kemudian berikutnya apa lagi? Yang keempat, orang tersebut apa yang diperbuatnya suatu kebaikan yang dilakukannya, maka kebaikan tersebut tidak akan dibalas oleh Allah Ta'ala dengan pahala. Oleh kenapa? Sebab sembahyang ditinggalkan. Makanya Rasulullah mengatakan apa? Awwalu ma yuhasibul bi abadu yaumal qiyamah. Awal pertama kali yang dihisab oleh Allah Ta'ala di hari kiamat. Di hari kiamat yang dihisab oleh Allah Ta'ala min amalil salat, yaitu mengenai daripada masalah sembahyang. Nah ini sembahyang tahu itu loh. Maka ujar Rasulullah mengatakan, Fa'in salahat, maka jika sembahyangnya itu tadi bagus. Nah, bagus sembahyang, dua berjaminan. Dua jaminannya. Nah, apa jaminannya? Yang pertama ablaha, yang kedua wa anjaha. Yang pertama akan diberikan oleh Allah Ta'ala keberuntungan, yang kedua adalah keselamatan. Selamat orang. Jadi jangan sembahyang lah. Ya lah. Bagiannya jangan sampai sembahyang. Siap dah. Jangan sembahyang. Bila ada sembahyang, mari pikiran ini macam-macam. Nakalnya seseorang, kelakuannya biar kurang baik segala macam. Selama sembahyang itu dikerjakannya, selama sembahyang itu dilakukannya, digawikan, insyaallah mendapatkan hidayahnya Allah. Ini sudah orang nakal, pintar ada, orang beri muar, orang sembahyang ada, orangnya enak manusia lah, nakal dia lah. Jadi pulang hilangan barang-barang orangnya, anak melawan dihantamnya, umpamanya nih. Nah itu jadi nampak tuh orang kita. Jadi kayak apapun nakalnya, ini kuncinya. Kayak apapun nakalnya, kebetulan selama kita mau sembahyang, insya Allah yang baik. Anak lebih bertanggung lah. Anak ada jadi bupati, anak ada jadi camat, anak harus kayak di tahun ini anak masuk surga, anak kejar. Di tahun ini sembahyang ada apa masuk surga? Ya ada syarat masuk surga, sembahyang dulu. Ada bawa sembahyang, iblis tanya, iblis di dalam surga tak keluar aja. Gara-gara apa? Gara-gara mau sujud, itu tonton ada. Nah yang ada di dalam tak keluar, apalagi karena di luar ini baru masuk ada lagi ini nggak ada keluar. Jadi hati-hati itulah, hati betul. Jadi jaga, sembahyang ingat dijaga betul sembahyang. Dan berikutnya apa? Orang yang meninggalkan sembahyang, maka dia akan mendapatkan laknat oleh seluruh makhluk di permukaan bumi. Cuma kita harus tahu benar ya. Tertahu kita
Padahal kita dilaknatnya, disumpah kita pun lah. Oleh kenapa? Saking jahatnya orang meninggalkan sembahyang nih. Nah, takon, orang berbuat zina itu baik ada? Berbuat zina itu baik ada? Baik ada? Orang membunuh itu baik ada? Jahat ada lawannya. Kira-kira kalau kita pandang kayak itu menjadikan orang membuat zina, iyalah, bujur ada. Nah, tapi orang meninggalkan sembahyang jahat ada? Jahat ada? Mana baiknya meninggalkan sembahyang timbang membuat dan membunuh lawan zina itu mana baiknya? Ada baiknya, ada sama. Inilah misahnya lah, saking jahatnya. Kita terkadang bila memandang orang membuat zina, kita mengucilkan mana yang orang ingat sampai mati ingat di mana. Bila ada orang membunuh yang orang membunuh sampai ingat sampai mati, keturunannya pun diingat di mana. Tapi orang meninggalkan sembahyang enjoy aja kita. Padahal apa? Di dalam kitab Al-Kabair itu dikisahkan di zaman Bani Israel, zamannya Nabi Musa alaihissalam, ada seorang perempuan di mana seorang perempuan itu pada suatu ketika mendatangi Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam. Jadi ibu itu datang, ujar perempuan ini, wahai Nabi Allah Musa alaihissalam, ulun ada suatu permohonan minta lawan pian. Ujar Nabi Musa, apa permohonan pian? Ulun hendak minta lawan pian, tolong doakan kepada Allah Ta'ala. Ulun ni hendak bertobat dengan tobat nasuhat sebenarnya, bertobat betul ulun daripada dosa-dosa ulun berbuat, tolong doakan. Ujar Nabi Musa, tunggu dulu. Takkan dulu. Apa orang naik yang berbuat dari dosa yang berbuat? Jadi perempuan dari, wahai Nabi Musa, ulun kalau kemungkinan besar kalau misalkan dia ketakutan mengisahkannya itu tadi, perbuatan itu tadi. Ujar Nabi Musa ada kawan. Bila dia kadang mengisahkan, mereka kadang mengisahkannya, aku harus mendoakan, misalkan dia kayak apapun keadaan kisahkannya, aku mendengar dulu. Lalu berceritalah seperempuan ini, wahai Nabi Musa, suatu ketika ulun bertemu dengan seorang laki-laki, maka oleh bertemu tadi, lalu akhirnya kami berduaan. Lantaran berduaan karena dari yang lain, ketiganya syaitan. Yalah, jangan berduaan lah. Apalagi ya bebinian bila belum nikah jangan berduaan lah. Ini jadi kumpul-kumpul jadinya lah. Iya toh. Paling kuat pengujian rumah banyak. Baiknya kamar beginian tak hilap ini kan. Oh, tak hilap dulu lah hilapnya, hilap baik. Nah, beginian hati-hati lah. Masalahnya itu gampang tuntut tuli ilmu sahaja. Bila sudah berhasil lagi itu datang dia nyasar aja. Kalau seseorang itu juga dia jangan memikirkan anak pacaran terus memikirkan itu tuntut ilmu ini masanya kita bukan menuntut ilmu. Tuntut sekuat kita dulu. Jangan anak bermain-main, jangan anak membaca, jangan tuntut ilmu. Karena kita sudah tontong kan, apalagi sudah bergaul, dah. Harusnya kita mencari yang bertawar dunianya. Mikir bertawar. Bertawar, selalu menawarin kita. Tadi asal tuntut dulu ilmu, jangan kita bermain yang segala macam, jangan belajar betul-betul. Soalnya waktunya ibarat sekolah paling dapat sudah 3 tahun. Mau disayangi guru paling 4 tahun, bener lah. Disayangi guru, nak sayangi guru lah. Mana disayangi guru, bertahan setahun pulang ya lah. Disayangi itu terkenal tuh, apalagi sampai 2 tahun, 5 tahun, mantap benar tuh. Sayangi benar. Biasanya lah saya keluar. Bila kita sekolah atau nanti ingat guru guru berapa? Nang pertama orang pintar, nang kedua orang yang paling hongang. Tahu hongang nggak? Nah ahli lulusin ingat benar guru tuh. Jangan lupa lah. Ingat benar nanti tuh. Apalagi banyak hongang kan berhasil. Wah, kisahnya itu luar biasa.
Tidak perlu orang pintar, terasa wajar saja. Namanya pintar, berbeda dari orang pintar. Nah jadi jangan sampai dipintari, rugi kayak babinya ini rugi lah, rugi bila kita pacaran, umpamanya rugi, jangan berusaha dulu. Dosakin ada masanya, ada masanya. Maka ketika itu terjadilah sesuatu yang ada dikehendaki apa? Akhirnya berzinahnya si perempuan itu tadi, yang lelaki tadi. Nah, jadi takunin apa? Ulu tahilaf saja. Kan boleh tahilaf. Ini ada istilah tahilaf ya nah. Oh banyak. Maka ketika terjadi demikian, justru perempuan tadi beberapa bulan akhirnya nampak timbul baru masuk angin kan? Ini banget ini. Alihnya tuh nang muncul yang di hadapan ini alih di belakang loh baca. Muncul dan pemkani nah alihnya ini. Siapa nama nanggungnya siapa? Lagiannya lah. Babiniannya, lagiannya mana tahu ada urusannya. Ada bakasnya babiniannya berbakas. Nah kita nang ruginya tadi. Akhirnya apa isi perempuan tadi? Sampailah masanya melahirkan. Ketika aku sudah melahirkan, oleh karena tak suka apa akhirnya, maka aku bunuh si anak itu tadi. Nah, dibunuh karena anak pada ia mati. Ya orang mati. Mendengar ini Nabilah Musa murka langsung. Ujian Nabilah Musa, wahai perempuan yang celaka, keluar dari rumahmu, keluar. Sebelum Allah Ta'ala menurunkan api daripada langit sehingga membakar kami semua dari rumah kami. Maka keluarlah seperempuan dalam hati nak hancur. Sedih ujian seperempuan. Kalau Nabi Allah sudah ini kayak apa lagi aku dan yang lain, kemana lagi aku nak baru. Sedangkan Nabi Allah jaga ini berbuat kayak apa? Akhirnya Pak, dengan izin Allah, Allah memerintahkan dengan malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, datangi Nabi Musa. Kenapa Nabi Musa berbuat demikian? Orang anak bertobat, wujud-wujud bertobat kan? Kalau mau menerima tobat orang tadi, datangi. Padahal kan dengan Nabi Musa ada lagi yang lebih jahat daripada orang yang berbuat zina, daripada orang yang membunuh, ada lagi. Kenapa dalam itu? Yaitu adalah tarikus salah. Akhirnya datang malaikat Jibril, mana Nabi Musa desa. Bahari itu malaikat ini kayak manusia juga bahari. Makanya kan Nabi Musa ini kan di langit itu dia di langit yang ke-6. Nabi Musa ini adalah termasuk Nabi yang luar biasa kekuatannya. Karena jadi kuat diceritakan Nabi Musa itu meninggal umur 120 tahun. Sebelum meninggal pernah Nabi Musa didatangi oleh malaikat Israel. Tahu malaikat Israel? Tahu tak? Siapa malaikat Israel? Bila Israel datang memanggil, jasad terkujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Nah, berarti malakul maut dia lah. Ditampar Nabi Musa, padul di mata malaikat Israel ini kan dua bolanya padul sama Nabi Musa. Ayo, nah ini bujur kan benar. Ayo, saking kuatnya, saking kuatnya. Makanya malaikat jadi tampar padul di mata manusia sekali tampar mati langsung. Nah beli misalkan di pulau awak sini nih, andai memakai baju nih, mau baju kita ini biasa, waduh, kampus pun sini berarti langkai lantak ya Allah bulut, saking kuatnya orang. Demi Musa tadi. Maka ketika itu disuruh oleh Nabi Musa keluar, didatangi oleh malaikat Jibril kepada wahai Nabi Musa, Allah Ta'ala mewahyukan, kenapa ikan saling dan orang hanya bertobat bujur-bujur, kenapa? Ada orang yang bertobat bujur-bujur nih. Apa itu Nabi Musa perbuatan itu? Selain begini membunuh pulang dengan jahat benar. Kayak menengah tobat memintakan ampunan dan Allah Ta'ala, ujar malaikat Jibril. Ada lagi yang lebih jahat daripada perbuatan yang dilakukan oleh perempuan tadi. Ujar Nabi Musa, siapa kok?
Maka dikatakan oleh malaikat Jibril, tarikus salah, orang meninggalkan sembahyang dengan sengaja. Jadi jahat benar, ingat. Jangan sampai meninggalkan sembahyang. Oke? Insya Allah. Ada meninggalkan lagi? Nah, ragu-ragu ini. Jangan meninggalkan, aku boleh lah. Pusatnya kena Allah lah. Pilihannya juga ya lah. Kecuali berhalangan. Kalau kita berhalangan dari bapak, arti berhalangan tuh datang lampu merah itu boleh. Cuma ingat, bagi seperempuan, kalau dia memang datang lampu merah, memang gratis sembahyangnya, boleh gratis. Cuma ingat, kalau ini datangnya begitu orang ajan, nih kita malah datang sembahyang. Karena gini biar itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ini gitu lah. Tutup orang ajan, tutup orang permakinan. Sekalinya imbas nang demikian terjadi, sapapat jam kemudian bayar udah dilihatin ke bawah heboh. Nah, alhamdulillah ya. Dari sembahyang. Nah, ini bukannya alhamdulillah ini kan gratisnya tadi. Bila mana kita pada waktu zuhur, maka wajib kita mengkadah sembahyang zuhur tadi. Oleh kenapa? Kita melaksanakan yang sembahyang. Nah, yang gratis itu tadi. Jadi kalau boleh, boleh itu baru masuk waktu sembahyang, itu dibolehkan. Tapi bila ini masuk waktu sembahyang, kita malah katakannya sehingga datang tamu tadi, maka wajib kita padanya. Bila ada, kita rugi. Jadi yang sampai sembahyang. Dan kemudian yang berikutnya apalagi tidak meninggalkan sembahyang, ketika anak mati. Kalau kita calon keberatan, nyari calon bertanya. Yang lebaran calon bertanya. Kalau ke haji banyak orang calon macam ya, hendak jadi P3K banyak calon ya, di BNS banyak calon, hendak mati dari calonnya ya, cuma sudah dicalonkan kita nih, kalau mencalonkan sudah balik kita. Dan ingat, bukan orang nang mati itu kan memandang Tuhannya ada. Kalau kita banyak orang garing pak mati ada, nasihat pun bisa mati gua, semakin mendadak bisa. Makanya kita perlu persiapan tadi. Dan keadaan orang mati itu banyak macamnya, macam-macam. Orang yang meninggalkan sembahyang matinya ya Pak, matinya ya mutul dan mati dalam keadaan dihinakan Allah. Hina kan. Jadi kalau keadaan ini kan baik artinya. Dan orang yang dihinakan pasti meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, meninggal dalam keadaan terbaik. Kan ada dalam hati. Ya Allah. Nah, kedua, meninggal dalam keadaan yamutu jami'an, meninggal dalam keadaan kelaparan. Lapar. Enak mati kelaparan. Ini tanda dapat siksa kepada Allah. Dan yang ketiga, yamutu atsana, meninggal dalam keadaan kehausan. Ini banyak orang lain. Haus disini, anak mati kehausan. Andai sekiranya dikatakan adalah bayu yang berada di dalam bumi ini ditumpahkan dalam mundong yang saya tidak akan menghilangkan daripada dahaga. Saking nampak, saking siksanya tadi. Dan ingat, ketika kita menghadapi yang orang meninggal, jangan merasa takutan. Dua dimulai orang mati, dua ada. Menghadapi orang mati dua ada. Ini lagi ini dua ada. Bininya dua ada. Jangan menangisan, jangan menangis. Ketika kita hendak melihat orang hendak meninggal dunia, maka kita bagi, kita bisiki di telinganya, ucapkan la ilaha illallah perlahan-lahan. Lama akan menyauti garis ini. Bila sudah menyauti la ilaha illallah, tak bisa dipandai lagi. Itu bagus. Ini meninggal dunia berarti meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Bila ini pakai suara lagi urusan dunia, maka kita ulangi. Kita ulangi. Jangan menangis. Dan ketika ini hendak meninggal dunia,
lalu di antara daripada kita disuruh membacakan Yasin. Supaya apa? Supaya ruh ini nyaman keluar, rahmat Allah itu turun. Jangan menangis. Bacakan Yasin semampu kita. Sebuting mau bisa pelan di telinganya sambil membacakan Yasin. Tuh, itu pasti sudah kita. Jangan takutan. Jadi tinggalkan, jangan. Dan ulah yang mati itu pasti matanya ke atas. Ya, ada ke bawah ya Allah. Kalau ini mengiri, umpamanya manganan, ada yang kayak itu motoran juling, jangan ke atas, ke atas. Ke atas itu nampak Allah melihatkan gambarannya sewaktu hidup. Dilihatkan, diputar kaset kita dengan putar. Makanya terkadang kurang mati itu terkadang ada yang tertawa, ada yang dalam keadaan menangis. Bila namanya bagus tersenyumnya, bila dilihatnya dalam keadaan makanya akan menangis, sedih, cemberut, makanya oleh apa tadi? Oleh dilihatkan, dinampakkan. Bila banyak perbuatan dosa lalu perbuatannya, maka ditampakkan oleh malaikat tempat kedudukannya di dalam Allah. Ini takutan itu, takutan. Bagi orang menang ditampakkan surganya Allah, maka orang itu nantinya dalam keadaan tersenyum, meninggal dalam keadaan baik. Itu luar biasa. Jadi kita jangan sampai menghilangkan dengan sembahyang. Oleh kenapa? Sebab sholat yang kita lakukan, sholat yang diwajibkan lawan kita ini adalah hadiah yang Allah berikan lawan kita, yang diberikan kepada Nabi kita. Ini hadiah. Bahkan ketika Rasulullah SAW menyatakan ketika Siddiqullah menerima daripada sembahyang ini sebanyak daripada 50 rakaat. Ayo bayangkan, naik langit pertama, itu naik langit pertama bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam ini panjang benar Allah ini 60 hasta. 60 hasta. Kalau meternya sekitar 2.820 meter benangnya. Itu bilang dari juga pada Allah. Nah, untuk kita dengar kita paling halusnya sudah. Umatnya lagi paling halus dibanding dengan bahari-bahari itu. Dan Nabiullah daripada Adam alaihissalam ini diceritakan bila Sidin melihat sebelah kanan Sidin tertawa, bila Sidin melihat sebelah kiri menangisnya. Dengan apa? Sebab melihat anak cucu buyut Sidin yang berada di surga terpenuhi Sidin. Bila melihat di sebelah kiri menangis Sidin. Dengan apa tadi? Sedih Sidin tadi. Naik pulang Rasulullah di langit yang kedua, bertemu pulang dengan Nabi oleh Isa alaihissalam dengan Nabi Yahya alaihissalam. Naik lagi Sidin yang berikutnya. Begitu naik berikutnya ketemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf ini luar biasa orangnya, menawannya, bungasnya luar biasa. Maka saking bungasnya itu tadi sampai diceritakan perempuan yang asik dalam keadaan mangpasnya, mangpas buahnya kadang-kadang saling menyanyi tangannya. Jadi nikmatnya Nabi Yusuf alaihissalam. Naik lagi berikutnya, bertemu pulang lagi dengan Nabiullah Idris alaihissalam. Naik lagi yang berikutnya, bertemu pulang dengan Nabiullah Harun alaihissalam. Harun ini bisa jambut putih berhilang panjangnya sampai sadada. Menunggu sedikit, belang buah. Naik pulang berikutnya, bertemu dengan Nabiullah Musa alaihissalam sampai langit yang ketujuh, bertemu Rasulullah dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah pada waktu itu dalam keadaan bersandar di sisi daripada dinding surganya Allah. Nyaman benar. Maka berangkatlah Rasulullah SAW sampai ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu diceritakan itu adalah satu pohon yang berada di atasnya Allah. Yang mana pohon itu diceritakan andai seseorang hambanya mengelilingi batangnya, memakai kuda yang luar biasa cepatnya, acuh, mengelilingi ini. Jaraknya saparwatnya selama 70 tahun. Ini saya tidak akan sampai mengelilingi saking ganalnya.
Tuh di akhirat sana. Akhirat bandingannya sehari di akhirat bandingannya di dunia ini 1000 tahun. Bayangkan 1000 tahun. Dan diceritakan daun daripada Sidratul Muntaha itu dapat menutupi daripada makhluk Allah. Nah di dunia ini saking gananya sehingga beliau pun menerima hadiah untuk melaksanakan sembahyang sampai malaikat Jibril beberapa wanita itu. Nah, jadi ketika sudah menerima, turun di langit ketujuh, turun ke langit kanan, bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Ujar Musa menabuni, wahai Muhammad, apa hadiah yang Allah berikan ke Salam? Ujar Rasulullah, hadiah yang diberikan oleh Allah Taala berupa sembahyang berrakaat 50 rakaat. Ujar Nabi Musa, kalau 50 rakaat, bubuhan ini halus na ini bakalan sanggup. Kami gana-gana ini orang nggak sanggup. Bukaan buahnya 50 rakaat. Kami lagi, aku lagi ya Allah. Lalu kayak Pak boleh kami jadi bermusak, minta saja Allah Taala, minta dikurangi, boleh, oke. Bayi mau boleh turun 45, kebanyakan naik pulang, turun 5, turun akhirnya ke 35. Bayi ke 35 baru pulang, berapa yang bilang musak 5, boleh lagi. Ujar Rasulullah mau boleh pulang sopan aku di sini, karena jangan mau boleh sudah meminta terus. Ini pun saat waktu ini diganjar dengan 10, jadinya 50 juga. Nah ini yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Dan ingat, orang menggawi dengan sembahyang 5 waktu. Ujar Nabi mengatakan, Inna man hamanya ala salawatil maktubati, bahwasanya barang siapa yang memelihara, menjaga dengan sembahyang yang dipardukan. Nah nih, yang mau menjaganya. Maka apa ujar Rasulullah? Aqra'ahullahu ta'ala bi khamsi karamatin. Allah akan memuliakan seseorang tersebut nantinya dengan 5 perkara. Nah, 5 nih dalam menjaga sembahyang. Apa yang 5 itu? Yang pertama, jelasan apa? Yarfa'u anhu dika'isi. Allah akan angkat daripada orang tersebut daripada kesempitan di dalam kehidupannya. Nah, orang yang mau hidup nang gelisah, nang pina galau kayak gini, ya sembahyang ada juga pagi nak ujian umpamanya belajar kada malam ibaratnya mencontek kada bawa ya galau. Hanya apa sembahyang ada. Mungkin kurang sembahyang, amalan, berdoa, munajat, meminta. Kurang. Nih kenapa seterseruannya? Lalu pikiran kalau macam, oleh kenapa tadi? Ada sembahyang, jadi Allah ada merogong malah itu. Pagi umpamanya sibuk bagawi aja. Dan kurang nang bagawi kayaknya di waktu lagi kada bakalan menjadikan ketenangan di dalam jiwanya. Zuhur di pekerjaan, asar di perjalanan, maghrib kesaktian, isya ketiduran, subuh kasiangan. Ya, tidak. Orang menggauliannya itu tiap hari, lah tiap hari pakai itu, jadi hidupnya nyaman lah. Sakit. Andai ini dia ibaratnya jadi kayak orang menjual atau ibarat berhutang, dikit berhutang, itu apa? Berhutang tidak ada waktu tolong dia buat apa? Oleh apa tadi? Manjakan sembahyang, orang mengerjakan sembahyang dijaganya, maka Allah akan berikan kemudahan baginya. Jadi kemudian. Nah kedua, wa ajabal qabri, orang menjaga sembahyang ketika ia meninggal dunia. Masuk ke dalam kubur terhindar daripada siksa kubur. Orang nang masuk ke dalam kubur itu cuma 3 dan Nabi nang antaranya. Jujur kada? Napa 3 tadi? Apa 3 itu tadi? Unggul ini. Nah 3 itu nang pertama, bila dia meninggal keluarganya
jujur lah. Jujur malah pasti keluarga mantar. Dan mungkin orang lain ada keluarganya pasti mantar. Mantar keluarganya. Kemudian yang kedua apa pula? Hartanya umpat gua. Nanti kumpulakan sendiri motor, nanti kumpulakan sendiri mobil, umpatan. Cuma nang ketiga kurang apa? Nang ketiga dan amal. Ingat, nang cagaran kulit berdua. Jangan berdua tadi keluarganya dengan hartanya. Kayak apapun sayangnya kita dengan anak kita, cintanya kita dengan anak kita, sayangnya kita lawan bini kita, sayangnya kita lawan laki kita, bila mati kada sakubur berdua. Betul kada? Kalau yang kita ajar, pokoknya kita yang sehidup semati gini ajar. Yang mati harus ditinggalkannya. Mana ini mau dikubur ya lah? Dah pun. Itu pada pemanis benar, ya Allah lah. Dan cuma amal, dan amal yang kita perbuat 5. Nah, yang perlu dijaga. Nah, jaga menyelamatkan kita pada kubur apa? Yang pertama sembahyang, yang kedua zakat kita menjaga sebelah kanan, yang ketiga adalah puasa kita sebelah kiri, yang keempat adalah ketika kita beramal-amal yang kebaikan maka dijaga kaki kita, yang kelima Al-Quran yang kita baca. Bila kita menggawi yang 5 ini selamat, menjaga sembahyang selamat. Udah, yang kita lakukan ini jadi tadi nak ada kubur. Nah, kemudian yang ketiga Allah akan memuliakan yang orang tersebut, akan memberikan catatan amalnya nanti ketika di yaumil kiamat di akhirat melewati tangan kanannya. Artinya apa? Selamat pulang. Bila ini seperti ini berarti selamat. Kemudian apa lagi? Wa yamu ala siratil qalbi fil khatibi, dan seseorang tersebut nantinya dimuliakan oleh Allah ketika ia menyeberangi jembatan sirat. Coba kamu dengar sirat dulu lah. Ya nanti kayak apa itu jembatan sirat kisahnya? Ada yang tahu lah? Ada yang tahu nih jembatan sirat? Nah, dikisahkan dia apa? Bagaikan sebilah rambut dibagi 7, betul lah, yang lah. Dibagi 7, tajamnya lebih tajam dari pedang, nyala. Bendanya kurang licin, di sekitarnya gelap gulita, di bawahnya neraka. Nah, bayangkan ini, kita tahu. Nah, ini kita tahu ini. Ini pasti nih. Jangan kan itu ibaratnya nih, kita disuruhnya barangnya sungai Barito tuh nggak kali. Ya Allah lah, aku lagi bilang kali hadiahnya mobil. Cuma bila ukur tahu buaya di bawah tuh kira wani di barang mana? Wani kada? Kada wani kalau amun di sana kan ada hawa, ada mau dituju orang benar, malaikat sudah menyuruh ayo. Bila kita kalau ada amalan menjalankan sembahyang jelas sudah gugur. Oleh kenapa? Badannya halus tajam licin, tempat yang gelap gulita yang pada tanah melewatinya. Mungkin daripada cahaya ini. Dan yang terakhir adalah orang yang menjaga sembahyangnya wa yadkhulul jannah dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalam surga dengan tanpa dihisab. Itu yang kita harapkan. Salamullah ala qadha rasulillah. Salamullah ala yasin habibillah. Salatullah ala qadha rasulillah. Suaranya di palar. Wahai ikhwan kawan semua, hendaklah kita sadar bersama, hidup di dunia tak akan lama, akan kembali ke alam baka. Salamullah ala
sanak saudara hanya mengawal, yang mengikut hanyalah amal. Salatullah rasa gemetar seluruh tubuh, sanak saudara tinggalkan jauh. Rasa gemetar seluruh tubuh, sanak saudara tinggalkan jauh. Tiada tempat untuk berteduh, pernah tak pernah sholat subuh. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allah badan sudah terbujur, sudah terbaring di dalam kubur. Allah badan sudah terbujur, sudah terbaring di dalam kubur. Kulit dan daging terpukul hancur, karena tak pernah sholat duhur. Salatullah itu tandanya orang kesasar, malaikat ajab semakin kasar. Itu tandanya orang kesasar, malaikat ajab semakin kasar. Kulit dan daging hangus terbakar, karena tak pernah sholat asar. Salatullah di manakah kau sahabat karib, kita semua tidak senasib. Di mana kau sahabat karib, kita semua tidak senasib. Kulit dan daging pukul menjerit, karena tak pernah sholat maghrib. Salatullah di kubur ada ular berbisa, Sujaul Aqra itu namanya. Di kubur ada ular berbisa, Sujaul Aqra itu namanya. Melilit semua orang berdosa, karena tak pernah sholat isya. Salatullah ya Allah, beri pertolongan-Mu agar kami taat padamu. Ya Allah, beri pertolongan-Mu agar kami taat padamu, melaksanakan semua perintah-Mu, salat yang wajib lima waktu. Salatullah salamullah ala rasulillah. Salatullah salamullah
warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Barakaullah.